Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat ialah berhenti dari maksiat kepada Allah menuju taat kepadanya, meminta maaf kepada orang yang dituduh zina atau semisalnya jika kesalahan ini sampai kepada orang yang bersangkutan. Jika belum sampai kepada orang yang bersangkutan, maka cukup hanya beristighfar. Terdapat kisah taubatnya sahabat Rasulullah SAW bernama Ka'ab bin Malik, yang mana beliau tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, beliau adalah salah seorang putra Ka'ab yang mendampingi Ka'ab ketika ia buta. Mengisahkan, saya pernah mendengar Ka'ab bin Malik mengisahkan suatu cerita ketika tidak ikut serta dalam perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Saya tidak pernah tertinggal dari satu peperangan pun yang diikuti oleh Rasulullah SAW selain dalam perang Tabuk. Hanya saja saya tidak ikut serta dalam perang Badar. Namun beliau tidak mencela seorang pun yang tidak ikut dalam perang Badar, karena ketika itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar hendak mencegat kafilah dagang Quraisy, sehingga Allah mempertemukan mereka dan musuh mereka tidak pada waktu yang direncanakan. Saya juga hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah saat kami mengadakan perjanjian untuk berpegang teguh pada Islam. Saya pun tidak mau jika keikutsertaanku dalam Bai'atul Aqabah ditukar dengan perang Badar, sekalipun perang Badar merupakan momen yang paling banyak diingat oleh banyak orang daripada perjanjian Aqabah. Tentang kisah diri saya saat tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk adalah bahwa keadaan saya belum pernah lebih kuat dan lebih longgar daripada keadaan saya saat tertinggal dalam perang Tabuk. Demi Allah, sebelumnya saya tidak pernah sama sekali menyediakan dua kendaraan untuk berperang sebagaimana saya menyediakannya untuk perang tersebut, yaitu perang Tabuk. Biasanya Rasulullah SAW menghendaki agar peperangan dilakukan secara tersamar, kecuali perang Tabuk, karena beliau akan melakukan perang ini dalam cuaca yang sangat panas, menyongsong perjalanan jauh dan menempuh daerah yang sulit air, serta menghadapi musuh yang cukup banyak. Oleh karena itu, Nabi menjelaskan secara terang-terangan perihal perang ini kepada kaum muslimin agar mereka mempersiapkan perbekalan perang mereka dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Nabi memberitahukan kepada mereka sesuatu yang beliau inginkan. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW banyak sekali. Nama-nama mereka tidak dihimpun dalam daftar pembukuan. Ka'ab berkata, makanya tidak ada orang yang berniat mangkir kecuali dia menyangka bahwa ia tidak akan ketahuan selama tidak ada wahyu yang turun mengenai hal tersebut. Rasulullah SAW melakukan peperangan tersebut ketika musim buah-buahan telah matang dan cuaca teduh. Oleh karena itu, saya sangat tertarik dengan hal ini. Di sisi lain, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin telah bersiap-siap. Saya pun juga hendak bersama beliau. Lalu saya pulang, namun tidak menyiapkan perbekalan apapun. Saya berkata dalam hati, jika saya mau, aku mampu melakukan hal itu. Hal ini berlangsung lama, sehingga orang-orang telah bersiap-siap dengan serius untuk berangkat. Rasulullah SAW berangkat pada pagi hari bersama kaum muslimin, sedangkan saya belum melakukan persiapan sedikit pun. Kemudian saya berniat berangkat pada pagi hari itu, lalu kembali pulang, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Hal tersebut berlangsung lama, sehingga mereka telah jauh. Saya berkata dalam hati, jika saya berangkat, pasti juga saya dapat menyusul mereka. Seandainya saja saya melakukan hal tersebut, ternyata hal itu tidak ditakdirkan pada saya. Dengan begitu, maka setiap saya keluar bertemu dengan orang-orang banyak. Setelah berangkatnya Rasulullah SAW, keadaan sekelilingku selalu menyedihkan hatiku, karena saya mengetahui bahwa diriku tidak bisa dijadikan sebagai suatu tuntunan karena telah melakukan kemunafikan
atau hanya sebagai seseorang yang dianggap beruzur oleh Allah Azza wa Jalla karena termasuk golongan kaum yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengingat saya setelah beliau sampai di Tabuk. Beliau bertanya sambil duduk di tengah-tengah kaum di Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Lantas seseorang dari Bani Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang indah." Lalu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Alangkah buruknya perkataanmu. Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak mengenal Ka'ab bin Malik, melainkan seseorang yang baik." Saat itu Rasulullah hanya terdiam. Ketika masih dalam keadaan tersebut, beliau melihat seseorang memakai pakaian serba putih yang tampak hilang timbul lantaran fata morgana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Semoga saja ia adalah Abu Khaythamah." Ternyata ia adalah Abu Khaythamah Al-Ansari. Dialah orang yang bersedekah satu syak kurma ketika orang-orang munafik mencelanya dengan mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan satu syak ini." Ka'ab melanjutkan kisahnya, "Ketika saya tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali dari Tabuk, saya merasa sedih. Saya malah mencari alasan untuk berdusta. Saya berkata dalam hati, dengan cara apa saya bisa lepas dari murka beliau besok? Saya meminta beberapa pendapat dari keluarga saya untuk mencari solusinya. Ketika dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang, maka lenyaplah kebatilan dari diriku, sehingga saya tahu bahwa saya tidak bisa terlepas diri dengan berdusta kepada beliau terus-menerus. Oleh karena itu, saya bertekad untuk berkata jujur." Pada pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang, dan kebiasaan beliau ketika baru datang dari suatu perjalanan, terlebih dahulu beliau singgah di masjid, lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian orang-orang duduk. Ketika beliau melakukan hal itu, orang-orang yang tidak ikut berperang menghadap beliau untuk mengungkapkan alasan dan bersumpah di hadapan beliau. Jumlah mereka lebih dari 80 orang. Lalu Nabi menerima alasan mereka, membaiat mereka, memohonkan ampun untuk mereka, dan menyerahkan apa yang mereka sembunyikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas saya menghadap beliau. Ketika saya mengucapkan salam, beliau hanya tersenyum sinis. Kemudian beliau bersabda, "Kemarilah." Saya pun datang menghampiri beliau, sehingga saya duduk di hadapan beliau. Lalu beliau bertanya kepadaku, "Mengapa kamu tidak ikut berperang? Bukankah kamu telah membeli unta?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh seandainya saya berhadapan dengan selain engkau dari kalangan penduduk dunia, pastilah engkau melihatku akan terbebas dari kemarahannya lantaran alasan yang saya ungkapkan. Sungguh saya mempunyai kemampuan bersilat lidah. Akan tetapi demi Allah, saya tahu jika hari ini saya bercerita kepadamu dengan cerita bohong yang engkau dapat menerimanya, pastilah Allah akan menjadikanmu murka kepadaku. Apabila saya bercerita dengan jujur, niscaya engkau akan murka kepadaku lantaran cerita tersebut. Sungguh saya mengharapkan akibat yang baik dari Allah dengan berkata jujur. Demi Allah, sebenarnya saya tidak mempunyai alasan. Ketidakhadiran saya dalam perang Tabuk, tidak ada kondisi yang lebih kuat dan lebih mudah pada diri saya daripada ketika saya tidak ikut perang bersamamu." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah suatu kejujuran. Pergilah sehingga Allah memberi keputusan untukmu." Beberapa orang dari Bani Salamah bergegas mengikutiku. Lantas mereka berkata kepadaku, "Demi Allah, kami belum pernah melihat engkau melakukan dosa sebelum ini. Sungguh engkau tidak akan membuat-buat alasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak ikut berperang. Toh dosamu cukup ditebus dengan istighfar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untukmu." Ka'ab melanjutkan kisahnya, "Demi Allah, mereka masih terus-menerus mencela saya
sehingga rasanya saya ingin kembali lagi menghadap Rasulullah SAW. Lalu saya mengatakan bahwa saya telah berdusta. Kemudian saya bertanya kepada mereka, apakah ada orang lain yang berkata jujur seperti saya? Mereka menjawab, ya, ada 2 orang yang mengatakan hal yang sama dengan apa yang kamu katakan. Lalu dikatakan kepadanya semisal apa yang dikatakan kepadamu. Saya bertanya, siapa mereka berdua itu? Mereka menjawab, Murarah bin Ar-Rabi Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Ka'ab melanjutkan kisahnya. Mereka menyebutkan kepadaku 2 lelaki soleh yang ikut serta dalam perang Badar dan dapat menjadi teladan. Saya pun berlalu setelah mereka menyebutkan kedua nama tersebut kepadaku. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara kepada kami bertiga, tanpa melarang berbicara kepada orang-orang lainnya yang tidak ikut berperang. Ka'ab melanjutkan kisahnya. Lantas orang-orang menjauhiku, atau ia mengatakan, sikap orang-orang terhadapku mulai berubah, sehingga dunia ini menjadi asing bagiku. Dunia sekarang tidak seperti dunia yang pernah saya kenal. Hal ini berlangsung terus selama 50 malam. Sedangkan kedua teman senasibku pasrah dan hanya duduk-duduk di rumah. Mereka seraya menangis. Sedangkan saya adalah yang paling muda dan paling kuat di antara mereka. Saya pun tetap ikut melaksanakan sholat bersama kaum muslimin, berkeliling di pasar tanpa ada seorang pun yang mau berbicara denganku. Saya coba menghadap Rasulullah SAW. Lalu saya mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau masih di tempatnya sesudah salat. Saya berkata dalam hati, apakah beliau mau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam atau tidak? Kemudian saya melaksanakan sholat di dekat beliau sambil mencuri pandang kepada beliau. Ketika saya sedang sholat, maka beliau memandang kepadaku, dan ketika saya menoleh ke arah beliau, maka beliau berpaling dariku. Ketika telah lama kaum muslimin berpaling dari saya berjalan sehingga saya menaiki pagar tembok kebun milik Abu Qatadah. Ia adalah putra pamanku dan merupakan orang yang paling saya sukai. Lantas saya mengucap salam kepadanya. Ternyata ia tidak mau menjawab salamku. Saya pun bertanya kepadanya, wahai Abu Qatadah, saya bertanya kepadamu demi Allah, apakah kamu tahu bahwa diriku sangat mencintai Allah dan Rasulnya? Ia pun diam saja. Lalu saya mengulanginya lagi dan bertanya lagi. Ia pun tetap terdiam. Lantas saya mengulang lagi dan saya bertanya lagi. Lalu ia menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kedua mataku berderai air mata. Saya pun pulang. Saya menaiki pagar tembok lagi. Ketika saya sedang berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang petani, seperti kalangan petani Syam, yang membawa makanan untuk dijual di Madinah. Ia berkata, siapa yang dapat menunjukkan kepadaku tentang Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang pun menunjuk ke arah saya, sehingga petani tersebut mendatangiku. Lalu ia menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Saya adalah orang yang bisa baca tulis, kata Ka'ab. Maka saya pun membacanya. Di dalamnya tertulis, Amma ba'du, telah sampai kepadaku suatu kabar bahwa sahabatmu telah berpaling darimu. Allah tidak akan menempatkanmu di tempat kehinaan ataupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka bergabunglah dengan kami, niscaya kami akan membantumu. Setelah saya selesai membacanya, lalu saya berkata, ini pun termasuk bencana juga. Lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi. Kemudian saya membakarnya. Sehingga ketika telah berlangsung 40 hari dari 50 hari, sedang wahyu tidak kunjung turun, tiba-tiba seorang utusan dari Rasulullah SAW bertandang ke rumahku. Lalu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW
memerintahkanmu agar engkau menyingkir dari istrimu. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya? Atau apa yang harus saya lakukan? Ia menjawab, tidak usah menceraikan, tetapi menyingkirlah darinya dan janganlah mendekatinya. Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabatku yang senasib di atas, sebagaimana yang dikirimkannya padaku. Lantas saya berkata pada istriku, pulanglah dulu ke keluargamu, tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan permasalahan ini. Sedang istri Hilal bin Umayyah menghadap Rasulullah SAW. Lalu ia berkata pada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang yang tua renta, yang tidak terurus. Ia tidak mempunyai pelayan. Apakah engkau tidak senang andai kata saya tetap melayaninya? Beliau menjawab, tidak, tetapi jangan sekali-kali ia mendekatimu. Istrinya berkata lagi, demi Allah, sesungguhnya Hilal sudah tidak bisa bergerak sama sekali, dan demi Allah, ia senantiasa menangis sejak terjadinya peristiwa itu sampai pada hari ini. Sebagian keluargaku berkata padaku, alangkah baiknya jika engkau meminta izin kepada Rasulullah SAW dalam persoalan istrimu itu. Rasulullah SAW telah mengizinkan kepada istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya. Lantas saya menanggapi, saya tidak akan meminta izin untuk istriku kepada Rasulullah SAW. Saya pun tidak tahu bagaimana kira-kira tanggapan Rasulullah SAW seandainya saya meminta izin pada beliau perihal istriku itu. Sementara saya adalah seseorang yang masih muda. Saya pun masih tetap dalam keadaan seperti itu sampai 10 malam, sehingga jumlahnya menjadi 50 hari terhitung sejak kaum muslimin dilarang berbicara dengan kami. Selanjutnya, pada pagi hari di hari ke-50, saya melaksanakan sholat subuh di bagian atas salah satu rumah keluarga kami. Kemudian pada saat saya sedang duduk dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla mengenai kami, yakni jiwaku terasa amat sesak, sedang bumi yang luas terasa sempit bagiku. Tiba-tiba saya mendengar suara seseorang berteriak berada di atas gunung Sala dengan suara yang amat keras, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Seketika saya pun tersungkur bersujud. Saya yakin bahwa telah ada sesuatu yang melegakan diriku. Rasulullah SAW telah menyampaikan pada orang-orang bahwa taubat kami bertiga telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketika beliau selesai melaksanakan sholat subuh. Maka orang-orang pun menyampaikan kabar gembira tersebut kepada kami, dan ada pula orang-orang yang menyampaikan kabar gembira tersebut kepada kedua sahabatku yang senasib. Ada seorang dari Bani Aslam yang dengan lekas-lekas melarikan kudanya serta bergegas menuju ke tempatku. Ia menaiki gunung dan suaranya lebih cepat terdengar olehku daripada datangnya kuda itu sendiri. Setelah orang yang tadi suaranya saya dengar telah datang, ia pun menyampaikan kabar gembira kepadaku. Kemudian saya melepaskan kedua pakaianku dan saya berikan kepadanya untuk dipakai sebagai hadiah atas kabar gembira yang disampaikannya itu. Demi Allah, saya tidak mempunyai pakaian selain pakaian tersebut pada hari itu. Maka saya pun meminjam 2 potong pakaian, lalu saya memakainya. Selanjutnya saya berangkat menuju ke tempat Rasulullah SAW. Orang-orang pun menyambut kedatanganku, sekelompok demi sekelompok, seraya mengucapkan selamat kepadaku lantaran taubatku telah diterima. Mereka berkata kepadaku, bergembiralah hatimu karena Allah telah menerima taubatmu. Setelah saya memasuki masjid, ternyata di sana Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dan di sekelilingnya terdapat beberapa sahabat. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu lalu berlari-lari kecil untuk menjabat tanganku dan mengucapkan, selamat kepadaku.
Demi Allah, tidak ada seorang pun dari golongan kaum muhajirin yang berdiri selain Tolhah. Oleh sebab itu, Ka'ab tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh Tolhah tersebut. Ka'ab melanjutkan kisahnya. Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, wajah beliau tampak berseri-seri karena gembira. Lalu beliau bersabda, "Bergembiralah dengan datangnya hari terbaik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu." Saya bertanya, "Apakah itu datangnya dari sisi engkau sendiri, wahai Rasulullah, ataukah dari sisi Allah?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bukan dari diriku sendiri, tetapi memang dari Allah Azza wa Jalla." Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bergembira, maka wajahnya pun bersinar cerah. Wajahnya bagaikan belahan bulan, dan kita semua mengetahui hal itu. Setelah saya duduk di hadapannya, lantas saya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya termasuk di antara ungkapan rasa syukur atas diterimanya taubatku ini, ialah saya hendak mengeluarkan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW bersabda, "Tahanlah sebagian dari harta-hartamu itu untuk dirimu sendiri, karena hal itu lebih baik." Saya menjawab, "Sebenarnya saya masih menahan bagianku yang ada di tanah Khaybar." Saya melanjutkan, "Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah menyelamatkan diriku dengan jalan berkata jujur. Maka sebagai ungkapan rasa syukur atas diterimanya taubatku pula, ialah bahwa saya hanya akan berkata jujur selama saya masih hidup. Demi Allah, saya belum pernah melihat seseorang pun dari kalangan kaum muslimin yang diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla lantaran kejujurannya sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW, yang lebih baik dari yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada diriku. Demi Allah, saya tidak bermaksud berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan itu kepada Rasulullah SAW sampai pada hari ini, dan sesungguhnya saya pun mengharapkan agar Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi diriku dari kedustaan selama aku masih hidup." Ka'ab melanjutkan kisahnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat berikut, "Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Quran Surat At-Taubah ayat 117 sampai dengan 119. Ka'ab berkata, "Demi Allah, setelah Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepadaku tentang Islam, sama sekali belum pernah Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepadaku yang lebih besar dalam perasaan jiwaku, melebihi ungkapan jujur saya kepada Rasulullah SAW, sebab saya tidak mendustainya. Sehingga seandainya saya bersikeras membuat-buat alasan, tentunya saya akan binasa sebagaimana kebinasaan yang dialami oleh orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada saat turunnya wahyu dengan perkataan terburuk yang telah difirmankan kepada seseorang. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah
berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 96. Ka'ab melanjutkan kisahnya. Kami bertiga ini berbeda dengan orang-orang yang alasannya diterima oleh Rasulullah SAW, lantas dibaiat, dimohonkan ampunan oleh beliau, karena urusan kami ditangguhkan oleh Rasulullah SAW hingga Allah Azza wa Jalla memberikan keputusan atasnya. Ka'ab berkata, terkait firman Allah Azza wa Jalla dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, Quran Surat At-Taubah ayat 118, yang dimaksud bukanlah kami tertinggal dari perang, namun kami ditangguhkan urusannya. Berbeda dengan orang-orang yang bersumpah dan membuat alasan yang dibuat-buat kepada Nabi lalu diterima oleh Nabi. Rawahu muttafaqun alaih. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW berangkat untuk perang Tabuk pada hari Kamis, dan memang beliau suka berangkat pada hari Kamis. Dalam riwayat lain disebutkan pula, Nabi SAW tidak datang dari suatu perjalanan, melainkan di siang hari, tepatnya di waktu duha. Dan jikalau beliau telah datang, maka beliau mengawali masuk ke dalam masjid, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, lalu duduk di dalamnya. Penjelasan. Di dalam hadis ini terdapat lebih dari 40 faedah. Di antaranya ialah keutamaan jujur, menghukumi berdasarkan lahirnya yang tampak di luar. Sesungguhnya orang yang agamanya kuat akan diberi sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang diberikan kepada orang yang agamanya lemah. Di dalam hadis ini juga terdapat kebolehan memutuskan hubungan dengan orang yang berbuat dosa lebih dari 3 hari jika tampak ada faedahnya dan tidak menimbulkan mafsadat, serta disunahkan untuk bersedekah ketika bertobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.